们好，我要介绍我的印尼文明神社Dhamma Wicaksana。你们好，我来介绍一下我自己，我叫 Michael Cristiano Putra Relis，你们可以叫我 Michael，我来自驻美的学。你们好，我要介绍我的名字叫 Muhammad Yudan。你们好，我要介绍我的印尼文明姐姐 Raffi Fauzi。你们好，我来介绍一下我自己，我叫 Ramadan Ainun Nafsi，你们可以叫我 Ramadan，我来自九美的专业。你们好，我来介绍一下我自己，我叫Salman dari Geodarja，你们可以叫我Gio，我来自九美的专业。Cina dikenal sebagai salah satu negara dengan peradaban tertua di dunia. Wilayah Cina diperkirakan telah didiami manusia purba sejak lebih dari 1 juta tahun lalu. Sedangkan rezim monarki yang pernah berkuasa di daerah Cina telah memerintah sejak era sebelum Masehi. Dilansir Britannica, catatan tertulis paling awal tentang sejarah Cina ditemukan dari era dinasti Shang tahun 1600 sampai 1046 Masehi. Selama 4 milenium lebih, Cina berada di bawah pemerintah dinasti. Dinasti terakhir yang berkuasa adalah dinasti Qing yang runtuh pada tahun 1912. Lalu disusul dengan berdirinya Republik Cina. Kemudian pada tahun 1949 terjadi revolusi komunis Cina yang memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina atau RRC. Cina di masa prasejarah. Wilayah Cina saat ini diperkirakan telah dihuni oleh manusia purba berjenis Homo erectus sejak lebih dari 1 juta tahun lalu. Hal ini didukung oleh temuan berupa peralatan dari batu berusia 1,36 juta tahun dari sistem Xiao Changliang. Memasuki akhir Neolitikum, lembah Sungai Kuning mulai berkembang menjadi pusat kebudayaan. Sedangkan bukti dari zaman logam dapat ditemui dari situs Majiayao dan Xiajiadian bawah. Cina telah diperintah oleh rezim monarki bernama dinasti Xia. Pemerintahannya kemudian digantikan oleh dinasti Shang pada tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Pada masa kekuasaan dinasti inilah ditemukan catatan tertulis paling awal tentang sejarah Cina. Setelah itu, Cina diperintah oleh dinasti Zhou pada tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi, di mana ilmu filsafat mulai berkembang, ditandai dengan lahirnya aliran Konfusianisme, Taoisme, dan Mohisme. Cina di era dinasti Kekaisaran. Dinasti Qin tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi menandai dimulainya era kekaisaran di Cina. Meskipun berumur pendek, Qin dikenal sebagai dinasti yang mengawali pembangunan tembok besar Cina. Setelah itu, berikut ini daftar dinasti kekaisaran yang memerintah Cina secara berurutan. Dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi sampai tahun 220 Masehi. Periode 6 dinasti tahun 220 sampai 589 Masehi. Dinasti Sui tahun 581 sampai 618 Masehi. Dinasti Tang tahun 618 sampai 907 Masehi. Periode 5 dinasti dan 10 kerajaan tahun 907 sampai 960 Masehi. Dinasti Song tahun 960 sampai 1279 Masehi. Dinasti Yuan tahun 1279 sampai 1368 Masehi dan dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644. Dinasti Qing
jadi dinasti kekaisaran terakhir Cina yang pernah menghadapi serangan dari Inggris, Prancis, Rusia, Jerman, dan Jepang. Cina di zaman modern. Dinasti Qing runtuh pada tahun 1912 setelah digulingkan oleh revolusi Cina yang dimulai sejak tahun 1894. Penyebab utama pecahnya revolusi Cina adalah kekecewaan terhadap pemerintah dinasti Qing yang berujung pada penderitaan rakyat. Tokoh yang berperan penting dalam peristiwa ini adalah Sun Yat-sen yang memotoi revolusi. Setelah dinasti Qing runtuh, Sun Yat-sen terpilih menjadi presiden sementara Republik Cina. Revolusi Cina tahun 1991 tidak hanya meruntuhkan kekuasaan dinasti Qing, tetapi juga menghentikan sistem monarki dan tradisi feodalisme yang telah berlangsung selama berabad-abad dan dimulainya era republik. Guys, rumah di Cina ada rumah tradisional dan rumah modern. Pertama kita bahas rumah tradisional. Rumah tradisional di Cina, mereka menyebutnya Shiziyuan. Shiziyuan adalah jenis tempat tinggal bersejarah yang bisa ditemukan di seluruh Tiongkok. Paling terkenal di Beijing dan pedesaan Shaanxi. Sepanjang sejarah Tiongkok, komposisi Shiziyuan sepanjang sejarah Tiongkok, komposisi Shiziyuan merupakan pola dasar yang digunakan untuk membangun tempat tinggal, istana, kuil, biara, bisnis keluarga, dan kantor pemerintah. Pada zaman kuno, Shiziyuan yang luas ditempati oleh satu keluarga besar yang menandakan kekayaan dan kemakmuran. Saat ini, Shiziyuan yang tersisa masih digunakan sebagai kompleks hunian yang telah dibagi-bagi menjadi lebih kecil. Walaupun banyak yang tidak memiliki fasilitas peralatan modern, Shiziyuan bermakna halaman 4 persegi di dalam satu rumah yang dikelilingi oleh bangunan keempat sisinya. Dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan menjadi courtyard house. Dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan menjadi courtyard house atau yang agak jarang disebut Chinese Courtyard. Selanjutnya sejarahnya nih guys. Shiziyuan sudah ada sejak periode Zhou Barat dan sejarahnya lebih dari 2 milenia yang lalu. Shiziyuan memiliki karakteristik yang luar biasa dan mendasar dari arsitektur Tiongkok. Selain itu, Shiziyuan juga berfungsi sebagai simbol budaya Beijing dan gambaran gaya hidup keluarga tradisional masa lampau. Ledakan jumlah populasi di Beijing saat itu telah menjadikan perumahan sebagai salah satu tantangan terbesar kota. Shiziyuan sekarang digunakan sebagai tempat tinggal beberapa kepala keluarga sekaligus. Kondisi sanitasi di kebanyakan Shiziyuan cukup buruk. Hanya sedikit yang memiliki toilet pribadi. Pada tahun 1990-an, pembongkaran bangunan kota tua secara sistematis terjadi di Beijing karena perkembangan ekonomi yang pesat. Banyak Shiziyuan dirobohkan untuk mengatasi masalah kepadatan dan diganti dengan pembangunan blok apartemen modern. Yang pertama itu ada baju adat Hanfu. Hanfu diambil dari kata Han dalam bahasa Cina yang berarti pakaian orang Han. Menurut sejarah, Hanfu adalah pakaian adat Cina tertua yang umurnya sudah lebih dari 4000 tahun. Hanfu terbuat dari sutra dan mendominasi dunia mode Tiongkok hingga akhir dinasti Ming pada 1600-an. Setiap dinasti memiliki gaya dan estetikanya tersendiri. Misalnya, Senyi di dinasti Prakin, Gaunru di dinasti Qin dan Han, Tiao Wei Jian Sekun di dinasti Wei, Bambi di dinasti Sui dan Tang, dan seterusnya.
Walaupun pada awalnya hanfu hanya digunakan para bangsawan, tetapi seiring berjalannya waktu, semua kalangan dapat mengenakan baju ini. Desain dari hanfu memiliki pengaruh luas dari negara sekitaran Cina seperti Korea, Jepang, dan Vietnam. Salah satu ciri khas dari hanfu kuno adalah hiasan jumbai, liontin batu giok atau pei, serta berbagai ornamen yang digantung di ikat pinggang atau selempang. Pakaian adat yang kedua ada namanya cheongsam kipao. Cheongsam juga dikenal sebagai kipao dalam bahasa Mandarin, adalah pakaian tradisional yang berasal dari abad ke-17 selama 1920-an sampai 1930-an. Itu disebut gaun Mandarin dan dipopulerkan oleh wanita kelas atas di Shanghai. Pada masa dinasti Qing, Cina dikuasai oleh orang Manchu dan bukan lagi bangsa Cina Han. Para penguasa menggunakan pembagian administratif yang disebut sistem 8 panji. Awalnya hanya rumah tangga Manchu yang diatur dalam sistem ini, tetapi Mongol dan Han Cina tergabung di dalamnya. Orang Manchu dan siapapun yang hidup di bawah sistem 8 panji mengenakan pakaian yang berbeda dari warga sipil biasa. Pakaian seperti itu terdiri dari jubah panjang yang serupa untuk pria dan wanita dan dikenal sebagai cangpao. Untuk jangka waktu tertentu, di bawah undang-undang dinasti setelah tahun 1636, semua orang Tionghoa Han dipaksa memiliki gaya rambut pria Manchu. Mereka juga harus berpakaian dalam Manchu cangpao dan tidak boleh mengenakan pakaian tradisional Tionghoa Han. Namun, pada abad ke-19 sudah menjadi kebiasaan bagi wanita untuk mengenakan kipao pada acara formal dan santai secara sukarela. Saat ini, cheongsam diakui di seluruh dunia dan telah menginspirasi banyak adaptasi asing karena garis-garisnya yang sederhana namun eksotis. Pakaian adat Cina ini sangat populer karena memiliki garis sederhana dan terlihat elegan. Selain itu, pakaian adat Cina ini sangat cocok untuk dipakai sepanjang tahun, baik bagi kelompok muda dan tua. Wanita modern tidak memakai kipao sebagai pakaian sehari-hari. Cheongsam sekarang hanya dikenakan pada acara-acara formal seperti pernikahan, pesta, dan kontes kecantikan. Kipao juga digunakan sebagai seragam di beberapa restoran Cina, hotel, dan maskapai penerbangan. Cheongsam berwarna merah sering dipakai oleh masyarakat Cina sebagai gaun pengantin tradisional. Cheongsam biasanya disulam dengan desain emas dan perak yang rumit. Yang pertama ini ada jiaozi. Jiaozi merupakan salah satu bentuk dumpling, berisi daging dan sayuran. Makanan ini disajikan dengan cara direbus. Nah, yang kedua ini ada bebek Peking, berupa bebek panggang warna coklat dengan bumbu manis. Yang ketiga unik nih, ayam pengemis. Merupakan ayam yang dimasak dengan cara dibungkus menggunakan daun teratai dan dilumuri lumpur lalu dibakar. Yang keempat, bakpao, roti kukus yang berisi isian daging babi. Tetapi seiring berkembangnya makanan tersebut, isiannya pun mulai beragam, mulai dari sayuran, ikan, coklat, kacang merah, dan lain sebagainya.
Yang kelima ada Fuyung Hai. Masakan yang terbuat dari telur dadar dengan campuran sayuran, daging, atau makanan hasil laut. Umumnya Fuyung Hai disajikan bersama saus asam manis. Teknologi milik Cina yang mengemparkan dunia. 1. Cloning. Kemajuan sains ilmuwan Cina ditandai dengan keberhasilan mereka melakukan cloning kepada seekor monyet beberapa waktu lalu. Mereka dibuat dari sel janin yang tumbuh di atas cawan petri, di mana teknologi cloning itu serupa dengan cara yang digunakan pada domba Dolly pada tahun 1996 silam. Kedua monyet tersebut lahir dari tangan para pakar di Chinese Academy of Science, Shanghai. Meski demikian, perkara cloning masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dunia karena faktor etika dan dampak psikologis jangka panjang yang bakal ditimbulkan setelahnya. 2. Bulan buatan. Demi menerangi jalan umum di malam hari, sekelompok ilmuwan Cina berencana meluncurkan bulan buatan pada tahun 2020. Benda ini sejatinya merupakan satelit yang akan memantulkan lapisan reflection untuk menyinari kembali cahaya matahari ke bumi. Hebatnya lagi, bulan buatan tersebut bisa bersinar 8 kali lebih bercahaya dari bulan asli. Sayangnya, benda yang bakal mengorbit pada jarak 500 km dari bumi itu tidak bisa menerangi seluruh langit pada malam hari. 3. Rekayasa genetik. Dunia sains digemparkan dengan keberhasilan ilmuwan Cina yang mengklaim telah sukses menciptakan bayi kembar yang diedit secara genetik di dunia. Eksperimen semacam ini rentan menuai kecaman karena berpotensi melanggar etika. Para ilmuwan tersebut memodifikasi DNA dengan menggunakan teknik CRISPR, di mana sperma yang telah dimasukkan ke dalam sel telur memungkinkan untuk dihapus atau mengganti untaian sel dengan presisi yang tepat agar bayi kembar itu pun berhasil dilahirkan dan diberi nama samaran Lulu dan Nana. 早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是《速度与激情9》比冰淇淋《速度与激情9》我最喜欢，所以现在是音乐时间，准备，1、2、3，2个礼拜以后。